boleh nih teman-teman yang bersedia untuk on cam boleh on cam gitu ya. Jadi bersama Pak Ronald kita akan banyak belajar malam hari ini. Nanti teman-teman juga dipersilahkan untuk bertanya dan berdiskusi karena sesi kita itu lebih ke diskusi santai juga ya teman-teman. Apabila ada yang mau ditanyakan dipersilahkan gitu. Kepada Pak Ronald waktu dan layar dipersilahkan. Oke, terima kasih Felisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali Waalaikumsalam. lagi selamat malam nih rekan-rekan semua. Jadi saya diminta membahas BMC ya. Cuma mungkin teman-teman mungkin udah ada yang bisa bikin BMC atau udah sering ikut lomba ya, mungkin sudah paham sebenarnya. Jadi nanti saya ingin menambahkan lebih kepada Islamic bisnisnya sih, karena background kami pendiri dari Yayasan Sustainable Goodness Innovation ini kan memang dosen-dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia di Prodi Bisnis Islam dan Ilmu Ekonomi Islam ya. Jadi memang semangatnya itu ada di Islamiknya sebenarnya. Nah, mungkin izin share ya, Felisa ya. Ya kalau kita bicara tentang BMC ya, saya rasa memang sudah relatif banyak yang bisa nih. Eh, ini kelihatan nggak layarnya, Ve? Sudah kelihatan Pak Aman. Oke, aman ya. Nah, cuman kadang-kadang orang itu langsung membuat bisnis model kanvasnya. Padahal tahap awal harus dilakukan itu sebenarnya kita harus mencari dulu value propositions dari usaha kita. Nah, si pengarang bisnis model kanvas ini sebenarnya juga apa namanya, sebelum BMC-nya dia juga datang dengan namanya VPC ya, Value Proposition Canvas ya. Ini diusulkan juga oleh si Alexander Osterwalder gitu. Jadi si VPC ini adalah model atau tool yang dapat membantu sebuah perusahaan atau organisasi untuk mengenal lebih dalam lagi tentang produk dan jasa yang akan mereka buat dan akan mereka kembangkan untuk menghubungkan keinginan apa namanya, bisnis mereka sendiri dengan keinginan pasar gitu. Sehingga tercipta value yang betul-betul memahami dan memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, jadi teman-teman kan di sini ikut lomba ya, yang mana sebenarnya harapan dari BPKH sebagai partner kita itu betul-betul nanti bisa dijalankan usahanya, dan kalau memang sangat-sangat sejalan dengan ketertarikan mereka, mereka bersedia menjadi investornya Wak, barangkali, dan menjadi bagian dari bisnis di BPKH itu sendiri seperti itu. Nah, di sini akan terhadap apa namanya, ini kan digital sama haji dan umroh ya, di bidang haji dan umroh itu sendiri. Nah, kembali ke VPC ini ya, ada dua sih sebenarnya yang harus kita siapkan. Pertama, customer profile ya. Di sini untuk kita memahami sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh si pengguna gitu. Yang kedua adalah value map ya. Produk kita itu sendiri value-nya apa ya. Sehingga apakah betul-betul bisa memenuhi si customer tadi ya. Disinilah kita penuhi si customernya dan datang membutuhkan. Nah, dengan VPC ini akan mendapatkan clarity atau kejelasan dengan adanya value proposition canvas ini kita bisa menjelaskan kita mau ngapain. Nah, kalau kita sendiri jelas, tim kita nanti bekerja juga. Kalau nggak nanti mungkin Anda sudah pernah apa namanya, idioms kayak orang buta melihat gajah gitu. Ada tiga orang buta melihat gajah. Ada yang satu mendeskripsikan, oh gajah itu panjang kayak ular gitu. Ada lagi yang mega bilang, oh gajah itu kayak tembok gitu kan. Satu lagi ya mungkin dibilang, oh halus gitu. Nanti satu megang belalai, satu megang telinga, satu megang badannya gitu. Nah, itu kan apa namanya, pandangan yang tidak jelas ya. Jadi kalau ada VPC ini, semua tuh berada memiliki satu pemahaman yang sama gitu. Dan tentu yang paling penting itu adalah mengurangi potensi kegagalan ya. Ya, mengurangi potensi kegagalan karena kita datang dengan sesuatu yang memang orang butuhkan. Jadi kunci untuk membangun bisnis yang sukses itu adalah
ya kita memenuhi kebutuhan customer. Nah, tentu kebutuhannya itu bukan kebutuhan yang ya sembarangan ya, yang betul-betul mereka butuhkan ya, dibutuhkan oleh banyak orang dan banyak orang juga yang mau membayar. Nah, itu prinsip yang harus diingat tuh ya. Karena kalau enggak nanti enggak scalable ya. Mungkin memang bisa jalan bisnisnya gitu. Tapi ya gitu-gitu aja gitu ya. Jadi karena waktu kita juga berjalan dalam hidup ini, tentu sebaiknya kita memilih bisnis itu yang scalable, yang bisa dibesarkan dalam waktu cepat, dan tentu karena kita sebagai orang Muslim, tentu kita harapkan yang juga berdampak dan bermanfaat bagi umat. Nah, ini dia value proposition canvas itu tadi. Yang di sebelah kanan ya, eh oh, bentar. Nah, yang di sebelah kanan inilah customer profile-nya. Ya. Customer profile ini dibagi tiga nih, jobs to be done, pains, and gains. Nah, apa itu ya? Nah, jobs to be done itu adalah sesuatu yang memang harus dijalankan oleh customer kita. Misalkan kalau siswa sekolah misalkan, ya pergi sekolah kan, pergi pagi, pergi dari rumah ke sekolahnya. Di sekolah mereka ngapain? Ya belajar gitu kan. Mungkin juga ada apa namanya, mengerjakan tugas ya. Nah, itu jobs to be done umumnya. Bisa jadi juga mereka makan siang gitu kan. Nah, dari semua apa yang mereka lakukan, ada nggak pains-nya? Ya, kalau mungkin kita ambil contoh zaman dulu sebelum ada ojek ya, atau Gojek itu kan orang tua yang harus mengantar. Cuma kan orang tua juga pergi kerja arahnya beda gitu. Mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu tuh kayak Jakarta itu kenapa masuk ke sekolahnya pagi jam 7. Karena supaya nggak mengurangi macet. Jadi anak mas sekolah masuk dulu, baru orang tua. Nah, tapi kan akhirnya ya anak-anak perginya ke pagian gitu kan, ya tetap aja nggak ada bedanya ya. Nyari angkot pun mungkin susah, harus ke pinggir jalan, ke tepi jalan, itu pun bisa jadi penuh gitu. Panas-panas ya, padahal mereka inginnya pergi ke sekolah itu lebih nyaman, mudah, gampang. Nah, itulah sebenarnya yang tertulis di customer profile nih. Misalkan contohnya ya job studi bidannya berangkat sekolah gitu kan. Pains-nya ya nunggu angkot lama, kadang penuh, kadang panas dan segala macamnya. Ya gains-nya ya tentu kita jadi pains itu adalah negative experience ya yang si customer hadapi ketika apa namanya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kalau gains itu apa yang customer ingin dapatkan ya, tapi belum didapatkan melalui current solutions. Mungkin kalau kita pilih ke ekosistem haji umrah barangkali mungkin jamaahnya mau pergi umroh, kerjaannya job bidannya adalah memilih travels ya. Perusahaan travel haji umrohnya. Pains-nya mungkin ya kita nggak tahu yang mana travel yang bagus. Kok kesannya oke-oke aja gitu kan. Kok kesannya yang ini lebih lebih murah gitu kan. Tapi ternyata kemudian bisa jadi ditipu ya. Mungkin kalau nggak ditipu pun bisa jadi layanannya nggak sesuai dengan paket gitu kan. Nah, itu bisa jadi sebagai pains-nya. Lalu gains-nya apa ya? Tentu kita ingin informasi yang jelas, terstruktur dan benar ya, dan tepat dan segala macamnya. Nah, itu bisa jadi sebagai gains yang kita harapkan yang mungkin sekarang tidak ada ya. Kalau kita balik ke Gojek atau Grab tadi ya, jobs to bidannya adalah pindah dari satu tempat ke tempat lain kan. Pains-nya ya panas-panasan, nggak pasti, kadang juga harus nawar kalau naik ojek ya. Bisa jadi juga ditipu, diajak muter-muter kalau naik taksi sekalipun ya. Gains-nya tentu pemesanan yang lebih mudah, jelas, waktunya terukur, aman. Nah, itu contohnya ya. Customer profile itu kurang lebih beginilah yang harus dibuatkan terlebih dahulu biar kita benar-benar pasti tentang apa yang dimau oleh customer kita. Nah, baru kemudian masuk ke value map ya. Nah, product map ini terdiri dari product and service, pain reliever, dan gain creators. Nah, product and service ini ya jasa atau produk apa yang kita tawarkan yang bisa menyelesaikan eh, tugasnya atau tanggung jawabnya atau pekerjaannya si target market kita. Ya kalau tadi contohnya anak sekolah pergi sekolah ya sarana transportasi ya, sarana transportasi yang bisa dipesan dengan mudah, cepat, aman, nyaman dan segala macamnya. Nah, pain reliever-nya adalah bagaimana si produk dan service itu mengurangi
permasalahan atau pain-nya si customer gitu. Ya, kalau dengan online kita bisa men-track ya, mereka bisa mesan dan menghubungi si driver online-nya seketika saat itu juga ketika kita masih dalam rumah gitu kan. Nah, kita bisa tahu berapa lama lagi mereka bisa datang gitu. Nah, ya itu kurang lebih si pain reliever-nya. Gain creator, how product and service create customer gain ya. Harganya bisa lebih murah pasti ya, nggak berubah-ubah. Ya, karena kalau kita menaik taksi umum ya mungkin bisa diputar-putar ya. Kurang lebih seperti itulah ya. Jadi product and service padanannya adalah jobs to be done, pain relievers itu menyelesaikan pains, gain creator memberikan tambahan keinginan yang dibutuhkan oleh customer yang mungkin saat ini ya itu belum ada gitu, ya. Intinya itu di gains relievers itu kita datang dengan layanan atau value ya yang saat ini belum bisa disediakan oleh sistem yang ada saat ini. Nah, itulah value proposition canvas ini penjelasannya ada di sini ya. Nanti mungkin bisa tinggal dibaca detailnya ya. Nah, mungkin tadi kalau kita kasih contoh ke Grab atau Gojek ya, jobs to be done-nya kan get from point A to point B gitu. Cuman pains-nya costly ya. Long processing time and low cap availability. Udahlah mahal, nunggunya lama, belum tentu juga tersedia gitu kan. Ya gains-nya ya ini yang belum ada saat itu kita bisa track taksinya udah sampai mana. Lalu kenyamanannya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Produk and service-nya ini Grab Mobile Booking Apps ya. Plan relieval-nya greater availability of cabs karena kita bisa mentrace bisa terhubung dengan semua taksi yang ada di sekitar daerah kita. Paymentnya juga bisa melalui aplikasi ya, dan jelas juga nilainya berapa, biayanya juga rendah. Gen creatornya one click booking ya, nggak harus ke pinggir jalan lambai-lambai gitu kan. Eh, Kadang-kadang ya, kalau penuh ya udah dilambain balik aja sama supir taksinya. Kemudian location service-nya itu akurat. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau bikin bisnis model Canvas, coba susun dulu nih value proposition Canvas-nya biar jelas mau ngapain. Karena kalau enggak nanti nyampur-nyampur semua tuh di apanya di bisnis model Canvas-nya. Nah, sekarang barulah kita masuk ke si bisnis model Canvas itu sendiri ya. Nah, bisnis model Canvas itu sebenarnya adalah apa ya? Planning sih ya tentang bagaimana tunggu, mungkin bisnis model dulu. Bisnis model itu sebenarnya lebih kepada cara si perusahaan menghasilkan pendapatan gitu ya. Ya, menghasilkan pendapatan ya. Dan tentu untuk menghasilkan pendapatan tadi kita harus tahu dulu target market kita ya dan apakah mereka memang bersedia untuk membayar ya dan bagaimana mekanisme pembayarannya. Nah, bisnis model ini banyak ya. Ini ada 50-an. Kalau mau detailnya saya sertakan linknya di sini ya. Mungkin teman-teman bisa explore lebih jauh ya. Bisnis model yang paling simpel ya selling and buy ya, jual beli ya. Kita beli kita jual barang atau jasa, orang bayar gitu. Tapi selain itu banyak juga model yang lain-lain seperti franchise model. Nah, ini mungkin tidak perlu dijelaskan karena sudah relatif banyak kita punya produk ya, punya toko, kita bangun sistemnya, kemudian eh, alih-alih kita kembangkan sendiri, kita tawarkan orang lain untuk buka toko yang sama tapi kita yang mengelola. Nah, itu si franchise model gitu. Kemudian ada lagi yang multi-sided platform model ya. Kalau kita bicara Tokopedia ya, Shopee, nah itu multi-sided platform model. Kita mempertemukan lebih dari satu eh, orang ya pasti. Ya, satu penjual dan satu pembeli ya. Kita membantu mempertemukan mereka. Nah, kalau kita bicara digital partnership ya salah satunya ya bisa multi-sided model ini tadi ya. Lalu ada juga yang namanya freemium business model ya. Kasih free dulu ya, tapi kemudian untuk layanan selanjutnya bayar. Nah, Spotify lah contohnya kalau teman-teman download ya. Jadi kalau gratis sih bisa gitu, cuman ada iklannya. Ya kalau mau enak nggak ada iklan ya bayar. Nah, Spotify, YouTube juga kayak gitu. Nah, ada juga yang subscriptions ya. Subscription kayak apa ya? Netflix ya, barangkali subscribe dulu ya, bayar keanggotaan baru bisa nonton gitu.
Atau apa ya? Banyak sebenarnya nih. Nanti tunggu coba di apa namanya dieksplor satu persatu biar bisa lebih pas kurang lebih seperti apa. Ada juga istilahnya tuh razor and blade business model. Nih kalau buat cowok-cowok pasti tahu Gillette kan yang buat cukuran-cukuran itu. Nah, itu kan sebenarnya yang mahal itu kan sebenarnya ininya apa namanya batangnya itu tuh ya tapi batangnya dibikin murah tapi penggantinya yang kemudian mahal ya pisau-pisaunya itu nah itu razor and blade tuh contohnya ada juga affiliate marketing kayak multi level marketing kalau zaman dulu ya. Orang lain yang bantu jualkan tapi nanti produknya diambil di kita orang lain bantu jualkan tapi dia akan rekrut rekrut orang ya. Nah, nanti masing-masing orang itu punya cabang-cabangnya sendiri. Nah, itu kemudian bisa apa namanya? Pendapatannya di situ. Orang lain yang ngejualkan tapi karena dia downline kita, kita dapat fee juga di sana. Ya, banyak lah ya. Nanti tinggal dicari sendiri ya. Nah, itu tadi yang disebut dengan bisnis modelnya. Nah, kalau bisnis model Canvas itu kayak gimana gitu. Nah, bisnis model Canvas itu ya bentuknya seperti ini ya. Ada customer segment, customer relationship, value proposition, key partners, dan segala macamnya. Nah, kalau mau bikin bisnis model Canvas yang relatif akurat ya, ini sih sebenarnya ada tipsnya nih. Ya. Yang kita maksud dengan bisnis model tadi itu kan sebenarnya ujung-ujungnya tuh ada di nomor 9 ini ya. Revenue streamnya dari mana ya bagaimana cara menghasilkan pendapatan ya. Itu tuh ada di sini tapi baiknya bikinnya terakhir ya. Yang pertama apa? Ya value proposition yang tadi itu ya. Yang ketika Grab tadi atau Gojek tadi di awal ya. Value propositionnya adalah memudahkan orang untuk berpindah dari satu tempat ke yang tempat lain dengan cara yang nyaman gitu ya. Online bla 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 ya itu contoh value propositionnya ya tanpa kepanasan murah dan segala macamnya itu value propositionnya. Nah diisilah di sini ya sebenarnya value proposition itu untuk siapa target market kita ya barulah diisi si customer segmentnya ya. Nah customer ini ada tipsnya lagi itu sebenarnya kita itu harus mencari yang jumlahnya paling besar idealnya. Karena customer ini kan pasti banyak ya. Nah, tipenya juga beda-beda. Nggak hanya bisa kadang-kadang kalau kita bikin bisnis itu kita hanya bilang, oh lelaki, perempuan. Tapi bisa jadi yang lebih detail dari itu. Ya. Kalau misalkan kita bilang Gojek dan Gokar ya tentu yang ditargetkan itu sebenarnya ada dua nih. Ini kadang-kadang juga bikin susah ya karena mungkin target marketnya lebih dari satu ya. Kalau dia produknya lebih dari satu, kayak Gojek itu kan ada yang mobil dan motor ya. Kalau motor mungkin target marketnya memang menengah ke bawah ya. Kalau mobil ya menengah yang lebih tinggi ya. Nah tapi saran saya buatnya nanti ya didetailkan aja satu persatunya tapi pastikan dia betul-betul terhubung dengan value proposition yang ditawarkan. Jadi harus jelas kembali itu yang si value proposition map yang di awal tadi ya. Nah, kemudian yang ketiga customer relations. Bagaimana kita ya bisa meraih si customernya itu tadi. Nah, ini nanti dituliskan di customer relations. Lalu channelnya apa aja, melalui mekanisme apa aja. Nah, itu yang keempat tuh. Nah, satu, dua, tiga, empat ini adalah how we do our business ya. Ya. How we do our business. Nah, kemudian kalau kita udah tahu ya, yang kelimanya adalah key activities. What should we do to deliver our business ya, our values ya. Nah, ini nanti didetailkan tuh aktivitasnya apa saja ya. Nah, kemudian nomor enamnya, kita butuh resources apa aja, sumber daya apa aja untuk melakukan aktivitas tadi. Lalu siapa key partner yang kita butuhkan untuk menghasilkan hal tersebut. Baru masuk ke bisnis modelnya, biayanya apa aja ya, apa saja biaya atau cost structures-nya, dan sumber pendapatannya itu nanti dari mana. Jadi kalau teman-teman ini kan masih bisnis model Canvas ya. Next-nya itu seharusnya kita belajar tentang bangun pitch deck untuk meraih investor. Ya. Nah, semakin banyak revenue bisnis modelnya atau revenue streamnya itu biasanya investor akan suka. Ya. Walaupun kembali tentu yang mereka lihat adalah yang scalability-nya. Mana yang bisa dibesarkan dengan cepat. Nah, mungkin ini penjelasan lebih lanjut ya. Kalau tadi kan lebih kepada
nomor-nomornya mana yang dilakukan lebih dulu. Ya, mungkin harusnya yang ini dulu tadi saya terangkan ya. Value proposition itu apa ya? What value do we deliver to the customer? Nah, ini yang tadi yang di awal ya. Nilai apa, nilai tambah apa yang bisa kita eh, berikan kepada customer kita ya. Nah, which one of our customer problems are we helping to solve? Nah, customer ini sendiri kan pasti punya banyak masalah. Nah, harus jelas masalah yang mana yang akan kita bantu. What bundles of product and service are we offering to each customer segment? Nah, ini yang tadi saya maksud tuh. Customer segmentnya bisa lebih dari satu, tapi kita harus detailkan yang mana buat yang mana gitu ya. Which customer need which customer needs are we satisfying? Kebutuhan yang mana yang berusaha kita puaskan? Nah, karakteristiknya itu ya seperti kebaruan ya, dan value-nya itu bisa berupa kebaruan, performa yang lebih baik ya, customization atau artinya ya lebih sesuai dengan kemauan customer ya. Kemudian apakah statusnya meningkatkan status mereka, kebanggaan mereka memakai sesuatu, atau yang paling sering itu adalah di price-nya nih, di harga ya, atau pengurangan biaya, pengurangan risiko ya, akses yang lebih mudah, kenyamanan dan segala macamnya. Ya, biasanya yang di bawah-bawah ini paling sering itu orang yang tentu datang dengan biaya yang rendah ya, lebih murah bla bla bla. Cuman sarannya jangan terlalu fokus terhadap biaya yang murah gitu. Karena kalau nanti ada orang yang datang dengan kemampuan yang lebih apa namanya dengan modal yang lebih besar ya biayanya jauh lebih murah ya udah habis kita. Nah, itulah yang terjadi dengan Gojek, Grab yang mereka perang jadinya bakar-bakar uang, perang harga. Kalau bisa itu memang datang dengan sesuatu yang sulit orang lain berikan gitu. Jadi barrier to entry-nya relatif susah gitu karena value-nya itu hanya bis kita yang bisa nawarkan gitu. Nah, customer segment, for whom are we creating value? Who are our most important customer? Nah, untuk siapa kita ciptakan value tadi? Siapa yang paling penting di situ ya? Kemudian pahami juga customer kita, apakah dia mass market ya, market yang besar buat semua, atau niche market yang khusus ya, atau mungkin segmented, diversified, atau seperti apa? Kadang-kadang memang idealnya ya kalau mau scalable secara besar tentu kita memanfaatkan mass market ya. Hanya tantangannya tentu eh, pesaingnya juga besar ya. Mendapatkan customernya juga kadang besar ya. Tapi tergantung tuh. Sebenarnya memang investor lebih suka yang kayak kayak gitu. Tapi saya juga punya teman yang orang teknologi juga. Dia nggak nggak bikin yang aneh-aneh gitu, nggak mentargetkan semua. Dia pilih satu fokus kecil. Dia bikin software as services buat notaris. Gitu. Jadi sangat niche tuh. Mungkin sebulan itu hanya 300.000 per bulan, tapi ada langganannya itu ada ratusan notaris. Kalau 300.000 kali 100 saja udah berapa gitu kan. Dan itu per bulan. Nah, itu satu produk ya. Dia mungkin nggak gede-gede, tapi sisanya dia bikin produk yang lain. Tapi income-nya jelas dari situ. Nah, kalau channel, through which channel do our customer segment want to be reached ya? Bagaimana lewat channel mana kita bisa menghubungi customer relationship dulu, sorry. Customer relations. What type of relationship does each of our customer segment expect us to establish ya? Relationship seperti apa yang mereka inginkan ya? Bagaimana how are they integrate with the rest of our business model? How costly are they ya? Bagaimana kita bisa berhubungan? Ya apa namanya ya kadang-kadang kan ada yang membership atau privilege apa namanya kalau di banking gitu ada private banking ya ini beda-beda nih. Tergantung ya itu fleksibel tinggal teman-teman yakinkan paling mudah itu meraih mereka yang mana tentunya ya kalau mengisi ini idealnya teman-teman tuh bikin market research dulu nanti ya bikin market research sehingga paham ya seperti apa mereka ingin diraih kita bisa meraih dan bertemu dengan mereka lanjutannya ya channelnya apa apakah digital kah atau memang offline kah ya atau memang bikin event-event atau party kalau misalnya di private banking itu mereka biasa bikin arisan party dan segala macamnya nah itu nanti tergantung ya strategi teman-teman semua lalu key activities nah ini sebenarnya adalah aktivitas apa yang harus kita lakukan ya untuk membuat jasa itu tadi atau mungkin mendistribusikan jasa kita gitu kan. Nah, ini key activities, key resources ya ini jelas ya sumber dayanya ya, key partners saya rasa udah banyak yang benar. Banyak yang kurang tepat itu sebenarnya di
di sini nih, value propositions, customer segment, customer relationship, dan channel. Kalau ini rata-rata sih udah betul ya. Nah, cost structures rata-rata juga sudah benar sih. Cuman kadang-kadang banyak yang buat nggak detail gitu. Lalu revenue stream. Nah, ini yang paling menarik karena bisnis model itu kan intinya di revenue stream ini ya. Bagaimana caranya menghasilkan uang. Kadang-kadang kita hanya fokus pada satu cara aja. Kurang mengeksplor cara-cara lain untuk menghasilkan pendapatan yang lebih banyak dan lebih besar. Nah, kurang lebih inilah ya tentang bisnis model Canvas. Ini ada contohnya, ini dalam bahasa Indonesia mungkin biar lebih gampang ya. Kalau value proposition tuh manfaat atau nilai jual apa dari bisnis kamu, customer segment, target customer bisnisnya seperti apa, customer relationship, bagaimana membangun hubungan dengan customer, channel, media atau sarana, key activities ya kurang lebih begitulah ya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah ini contoh simpelnya ya kalau ada les-les ya kayak Kak Felisa, bisnisnya itu ya ini bikin apa ya, pelatihan untuk lomba ya. Value propositionnya ya solusi belajar yang cepat dan mudah dipahami oleh mahasiswa oleh juara Olimpiade Ekonomi Nasional. Nah, di situ value yang ditawarkan oleh Felisa tuh. Target marketnya ya mahasiswa yang ingin belajar efektif atau ingin juara lah yang penting ya, yang mau juara. Customer relationship-nya ya bisa bangun sosmed atau apa gitu ya. Tapi mengajarnya bisa lewat website ya. Channelnya bisa online meeting, ruang belajar dan seterusnya. Nanti mungkin bisa dieksplor sendiri lah. Nah, kurang lebih itu apa namanya BMC-nya. Kak, tapi banyak contoh-contoh yang lain sebenarnya. Ini nanti linknya udah ada, coba dieksplor lebih lanjut ya untuk mendalami dan menyesuaikan dengan bisnis teman-teman ini tadi ya. Nah, ini sebagai tambahan sih, tambahan kalau BMC itu tadi mungkin sudah banyak yang tahu, tetapi bagaimana kita bisa datang dengan value yang lebih kuat. Nah, sebenarnya di Islamic business inilah yang bisa bantu kita explore gitu ya. Nah, dalam syariah itu ada tiga jenis kebutuhan ya. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari juga seperti itu ya. Ada apa primer, sekunder, tersier. Nah, tapi kalau dalam syariah itu ada daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Daruriyah itu sebenarnya sesuatu yang esensial gitu, yang wajib ada. Ya kalau nggak ada kita bisa mati gitu kan. Kalau dalam kehidupan. Tetapi dalam Islam itu kan hidup itu kan orang bilang apa you live at once, YOLO ya. Nah, dalam Islam tuh bukan begitu ya. Kita live at once itu kan di dunia, tapi live yang abadi itu di akhiratnya. Nah, sesuatu yang mungkin nggak membuat kita mati di dunia, tetapi menjadi hidup kita di akhirat itu jadi sia-sia, nggak ada artinya. Nah, itu juga bagian dari daruriyah yang harus kita bantu atau kita hilangkan lah kesulitannya itu gitu, atau permasalahannya gitu. Lalu ada hajiah. Nah, hajiah ini necessities ya, kebutuhan ya, membantu orang menutupi kebutuhannya. Ya bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Intinya memudahkan orang lah. Kalau tahsiniyah ya itu kesempurnaan ya, mungkin membuat orang bahagia, senang dan segala macamnya. Kalau kita turunkan ke tipe-tipe bisnis ya, Daruriyah ini adalah tipe bisnis yang membantu orang untuk menjalankan apa yang diwajibkan kepada dia, ya, atau juga membantu dia menghindari sesuatu yang diharamkan. Contohnya apa? Contohnya adalah bank syariah gitu kan. Bank syariah membantu orang menghindari riba. Mungkin travel haji umroh itu juga daruriyah juga barangkali ya, membantu orang untuk eh, melakukan perjalanan haji. Haji kan wajib bagi yang mampu ya. Kita menghelp mereka. Tapi walaupun mungkin sebagian bisa masuk masuk ke hajiah juga nih ya. Membantu orang melakukan hal yang sunnah dan menghindari sesuatu yang ma'ruh, makruh gitu. Intinya di hajiah itu memang membantu orang sih. Kalau mau haji, haji yang tenang ya mungkin apa namanya kita bisa datang dengan memfasilitasi mereka untuk memudahkan ibadahnya, misalkan mau tawaf itu jelas ya apa doa-doanya seperti apa, apakah pakai, kalau zaman dulu kan pakai buku tuh, buku dibaca sambil keliling, tapi kadang-kadang tuh nggak nyaman gitu jalan sambil baca buku, baca doa kalau nggak hafal. Nah, sekarang itu banyak orang pakai transmitter ya, jadi mutawifnya atau tour guide-nya yang akan baca doa ya. eh Ya biasanya sih orang-orang akan dengarkan dan ikut. Cuman kalau tawafnya penuh, itu udah terpisah-pisah tuh. Nah, dengan transmitter itu dia pakai earphone, nah itu bisa kedengaran. Cuman
Kadang-kadang kalau terpisah juga itu kresek-kreseknya masih terasa gitu. Apakah kemudian kita bisa datang dengan aplikasi yang memang otomatis ya? Kalau kita lagi di sini, dia akan keluar, oh ini doanya, ya, atau ini apanya gitu. Nah, itu bisa menjadi sesuatu yang juga dipertimbangkan. Dan tahsinah ya, itu tentu ini adalah mewujudkan rahmatan lil alamin ya. Islam itu kan rahmatan bagi semesta alam. Mungkin bisnis-bisnis yang bersifat green dan segala macamnya ya itu bisa masuk ke dalam kategori si tahsiniyah ini. Nah, dari sini sebenarnya bisa kita mencoba mencari value tambahan apa yang kita bisa dalami. Ya. Kemudian ada juga konsep makasid syariah. Mungkin kalau teman-teman yang bukan dari Islamic Studies atau mungkin di ekonomi Islam atau bisnis Islam mungkin tidak belum pernah mendengar istilah ini. Makasid syariah ini sebenarnya adalah tools ya dalam usul fiqh ya, dalam mencari apa namanya sumber hukum Islam itu kan yang ada Quran, Sunnah kan, yang pasti ya. Kemudian yang diterima secara umum ada juga ijtihad ya, ijma ulama ya, kesepakatan para ulama, ada juga kias gitu atau perbandingan itu yang diterima secara umum ya. Tapi selain itu ada juga beberapa apa namanya metode eh, ya walaupun tidak disepakati secara umum tetapi juga cukup membantu ya. Nah, salah satu nya itu adalah maslahah mursalah kebaikan ya yang dilihat. Manfaatnya apa sih gitu. Nah, eh, ketika nanti mengambil keputusan apa namanya ijtihad untuk memutuskan sesuatu halal dan haram, kita juga bisa menggunakan pendekatan maqasid syariah. Maqasid itu apa? Dalam bahasa Indonesia ya maksud gitu. Jadi maksud itu datangnya dari kata maqasid. Maqasid syariah itu sebenarnya tujuan syariah itu apa sih buat apa namanya dalam mengatur sesuatu gitu. Jadi kalau kita nggak tahu ayat Qur'annya, nggak tahu hadisnya, ya paling simpel kita mungkin bisa ya tentu idealnya tanya ustadz dan tanya ulama dulu. Tapi kalau nggak sempat kita lihat nih makasidnya apa, tujuannya apa. Yang pertama itu adalah protection of religions, perlindungan terhadap agama. Ya. Yang jelas kan dilarang ya dalam Quran gitu kita untuk murtad ya atau melakukan hal-hal yang syirik gitu kan. Ya mungkin kalau kita tidak beriman nggak masalah, cuman kan masalah itu datang nanti di akhirat sana ya. Jadi tujuan syariah itu dia akan lihat dulu. Kalau kita melakukan hal yang seperti ini, kita jadi syirik nggak? Kita jadi murtad nggak? Atau mungkin apa namanya? Kalau kita tidak melakukan aktivitas ini, kita berdosa nggak? Atau kita melakukan ini, kita berdosa nggak? Nah, seperti itu. Itu yang dilihat ya. Kemudian protection of soul, jiwa. Kan ada larangan membunuh, larangan merusak ya. Baik diri sendiri atau orang lain. Nah, itu juga jadi tujuan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita harus lihat nih. Apakah ini membahayakan jiwa kita atau orang lain? Ya. Nah, seperti itu kurang lebih pertanyaan yang harus coba kita jawab. Lalu protection of mind, ini larangan terhadap apa namanya minum-minuman keras ya, hilang tuh akal kita. Nah kita juga akan bertanya, kita ketika kita melakukan ini atau itu ya, kita masih punya kesadaran nggak? Nah, lalu protection of inheritance keturunan ini sebenarnya larangannya kepada zina misalkan. Karena nanti anak yang dilahirkan tidak punya nasab, hidupnya akan susah. Nah itu juga yang dilihat, tapi mungkin tidak dibatasi hanya kepada itu ya. Bisa juga kita lihat ke keberlanjutan. Kalau kita lakukan ini, nanti ini bisa bisa merusak alam nggak? Bisa menyusahkan anak cucu kita di masa depan nggak? Dan tentu yang terkait dengan keuangan adalah protection of wealth ya. Merugikan orang nggak kalau kita melakukan ini? Ada nggak yang kita zalimi misalkan? Atau ada nggak yang kita rugikan dan segala macamnya? Nah, tapi kalau mindsetnya kita shift sedikit ya, mungkin apa namanya? Makasid syariah ini juga bisa dijadikan value proposition untuk menghasilkan ide bisnis gitu. Misalkan protection of religions ya, aktivitas bisnis yang tidak menghalangi orang ibadah, bisnis yang memfasilitasi umat Islam yang ingin beribadah ya, bisnis haji umroh salah satunya, bikin baju muslim, alat-alat ibadah juga bisa seperti itu. Quran digital juga misalkan pencari kiblat, arah kiblat, nah, kan udah banyak tuh yang seperti itu ya, yang membantu orang menjalankan agamanya gitu. Atau yang membantu umat Islam untuk tidak melanggar agama ya, misalkan ya tadi ya, bank syariah salah satunya. Kalau di apa namanya di umroh itu apa ya mungkin ya? Ya banyak lah ya kalau kita bicara tentang bisnis yang non digital sih sangat-sangat banyak tuh kain ihram ya. Itu aja jumlahnya berapa? Oleh-oleh misalkan.
Tapi itu kan nggak digital, nah tinggal dicari nanti tuh digital, aspek digitalnya itu kemudian ada di mana gitu. Lalu protection of soul, menjaga jiwa. Nah, bisnis yang tidak menawarkan barang atau jasa yang merusak dan membahayakan kesehatan, ya bisnis yang menghindari apa namanya, yang menghindari membahayakan jiwa seseorang, ya, atau mungkin bisnis terkait keamanan ataupun yang mendorong kualitas kehidupan, baik kesehatan, well-being, ya, dan segala macamnya. Kalau yang akal ya tentu bisa bisnis pendidikan, pelatihan, les, kursus, ya. Atau mungkin juga bisa permainan games tapi yang berbasis edukasi, film yang berbasis motivasi dan segala macamnya. Kalau keturunan ya bisa jadi pengasuhan pendidikan anak-anak, ya, bisnis terkait lingkungan yang sekarang kan lagi hits tuh, SDG dan sustainability, ya. Atau makanan organik dan segala macamnya. Makanan organik ini juga bisa nih buat orang travel, ya, mau pergi haji umroh, ya, ada makanan organiknya, atau mungkin fashion, ya, pakaian umroh yang nyaman, ya, yang sesuai kaidah tapi tetap fashionable tapi mudah digunakan, ya, barangkali seperti itu. Kalau menjaga harta ya tentu ya bisnis yang berkeadilan, nggak zalim, ya, mendorong kesetaraan, ya. Contohnya tentang apa namanya, pengelolaan keuangan haji itu juga bisa, mungkin bisa aplikasi nabung, barangkali, ya, bisa dibikin juga, atau mendorong transparansi usaha, ya, kayak rating, audit dan segala macamnya. Nah, kalau kita berbicara tentang industri haji dan umroh, ya, karakteristik industrinya memang berbasis ibadah, ya, kepercayaan alias trust, ya, dan kepatuhan, ya, compliance, ya. Dan ini relatif highly regulated kalau kita bilang. Kenapa? Karena ada peraturannya untuk travel haji dan umroh itu, ya. Kalau pergi ke Saudi pun aturannya jauh lebih ketat lagi. Lalu supply chain-nya itu juga berlapis-lapis tuh. Ada pesawat, bus, kemudian untuk makannya, kemudian ada mutawifnya di sana, panjang tuh prosesnya, ya. Tinggal dicari sebenarnya kita tuh bisa masuk di yang mana gitu. Dan peluangnya, ya, apa namanya, customer value itu relatif tinggi, 25 sampai 50 juta per jemaah dan bahkan lebih. Dan bisa berulang, repeat market, ya. Ya. Walaupun mungkin barrier entry-nya relatif tinggi, ya. Cuman kalau kita lihat dari aplikasi apa namanya, prospek digitalisasinya itu masih rendah. Jadi peluang teman-teman tuh sangat-sangat besar di sini. Nah, kemudian siapa pelakunya? Ya, ada jamaah hajinya tentu sebagai target utama. Tapi ada juga travel, ya. Mereka ini pelaku bisnis tapi juga bisa jadi target market teman-teman sekalian juga gitu. Kayak teman saya, tapi ini bukan digital, ya. Dulu dia punya apa namanya, butik, ya. Butik baik offline maupun online. Tapi sekarang dia memilih untuk B2B, ya. Eh, menyiapkan fashion buat aduh, sorry, pakaian untuk para jemaah haji, ya, yang lebih fashionable, customized, ya. Jadi value value propositionnya itu customized dan fashionable gitu kan. Ada juga maskapai. Nah, maskapai ini tentu teman-teman mungkin ya beli pesawat yang mahal, ya. Cuman mungkin bisa memfasilitasi pembelian tiket atau booking tiketnya barangkali dalam jumlah besar dan bisa dipastikan. Nah, ini bisa dieksplor juga. Lalu pemesanan hotel dan transportasi itu jelas. Bisa juga pembiayaan, ya, pembiayaan, apa namanya, ada bank yang memberikan pembiayaan untuk umroh barangkali atau untuk perusahaannya sendiri. Regulator ada Kementerian Agama, kalau sekarang Kementerian Haji dan Umroh, ya. Ada teknologi provider. Nah, yang paling untung itu ya kalau teman-teman bisa menciptakan value yang terintegrasi antara aktor ini. Jadi bukan hanya satu aktor aja. Jadi dari semuanya. Dan kemudian tentu untuk menentukan bisnis apa, ya kita cari dulu tuh pain point si mungkin bisa dari perspektif jamaahnya dulu. Misalkan tidak mampu membedakan travel legal dan ilegal, ya. Informasi harga tidak transparan dan yang paling sesuai nih, parket tidak sesuai ekspektasi nih. Dari dulu sering banget, ya, janjinya apa sampai di sana apa, nanti dia ngeles, ya, kita ini kan ibadah harus sabar, ya, sabar itu satu hal gitu, tapi penipuan itu hal yang lain gitu. Nah, ini harus jelas, harus tegas tuh aturan itu. Nah, tidak ada panduan ibadah real time, barangkali mungkin ketergantungan penuh pada mutawif, ya. Eh, Mungkin kesulitan bahasa juga. Kadang-kadang kalau orang-orang tua nih banyak risiko tersesat di area padat. Kalau zaman sekarang mungkin udah jarang, ya, saya dengar, ya. Tapi kalau zaman dulu kan ceritanya banyak macam-macam tuh.
ya tiba-tiba udah di sini udah hilang kok sama aja semua ya. Oh kita diuji ya, wallahu alam ya. Mungkin pendidikannya juga ya, edukasi sebelum berangkat tuh nggak tahu banyak ya. Akses bantuan darurat, nah apalagi nanti kalau haji itu kering panas ya mau ngapain ya hilang. Lalu ada lansia dan disabilitas. Nah, mungkin perlu personalisasi kebutuhan, apakah pengukur tensinya atau mungkin petunjuk jalan pulang ya, yang kalau dulu mungkin sulit, tapi sekarang dengan teknologi teknologi digital itu mungkin dijalankan. Lalu mungkin perspektif free travel ya, mungkin operasional mereka masih manual, tidak ada sistem terintegrasi, sulit mengelola jamaah dalam jumlah besar ya, ketergantungan pada agen ya. Mungkin juga ya biaya marketing juga tinggi. Kalau bicara data untuk data analitik juga nggak kuat gitu. Ya. Customer service mereka mungkin nggak scalable, sulit menjaga layanan ya, risiko reputasi tinggi dan mungkin tidak ada diferensiasi produk ya. Kadang-kadang kan produknya gitu-gitu aja. Walaupun kalau kita lihat akhir-akhir ini yang mulai berkembang sih, ada yang plus kalau dulu kan plus travel Turki, apa umrah plus Turki, umrah plus Mesir. Sekarang ya di dalam Saudi sendiri ada plus apa namanya Taif plus Al-Ula ya. Ya itu memang sudah ada ya. Cuman peluang lain tuh masih terbuka besar. Kalau salah satu teman saya tuh yang punya Sakinah Finance, umroh sekaligus belajar personal finance. Jadi pulang-pulang dia dapat sertifikat personal finance ya, financial planning. Nah, itu ada juga tuh yang buat seperti itu ya. Nah, kalau regulator hukum secara umum seperti apa ya? Monitoring jemaah sulit apalagi kalau haji gitu kan. Data tidak terintegrasi, banyak travel ilegal, gimana cara menindaknya ya? Atau mungkin tracking pergerakan jamaah ya. Apalagi yang tua-tua gitu. Ya, ya kurang lebih begitu ya. Nanti coba dilihat dari pain point-nya ini. Pain point inilah yang tadi si jobs to be done-nya kalau di apa namanya customer profile dan value map di value proposition canvas itu. Ya kalau dilihat ya mungkin banyak aja sih kalau permasalahannya. Cuman apakah ini semua bisa didigitalisasi ya wallahu alam nih kekreatifan teman-teman lah yang bisa dilihat nih. Makanan siap saji jemaah haji dan umroh. Eh, Kadang-kadang kan rasanya kalau di sana tuh kurang enak ya makanannya ya. Apalagi kalau yang kan makanan Indonesia ya, apakah bikin sistem apa? Kalau kita kan memang ada Gojek ya di Indonesia. Kalau di luar itu ada yang Food Panda, itu sempat masuk kayaknya di Indonesia. Itu pemesanan makanan doang yang apa namanya ya apa menghubungkan nasabah dengan warung makan Indonesia di Makkah atau di Madinah ya. Mungkin fokus di situ aja tuh. Pilih ke sana nanti dianterin makanannya gitu. Bisa juga seperti itu. Atau mungkin manasik digital ya. Nah nanti bisa diminta bahannya ke Kak Felisa ya. Bisa dieksplor lebih lanjut. Tapi terakhir nih dari saya nih ya. Ini tadi di awal sebenarnya udah disampaikan juga. Kalau mau membangun bisnis, idealnya lihatlah scalability-nya, ya, scalability-nya bisa dibesarkan nggak? Ya kalau nggak, nanti jatuhnya tetap UMKM gitu. Ya nggak ada salah juga jadi UMKM, tapi kalau bisa teman-teman nih jadi unicorn, dekakorn, ya, tentu lebih baik seperti itu. Karena bisa bermanfaat lebih banyak pada lebih banyak orang dan mungkin juga bisa memperkerjakan banyak orang. Nah, caranya seperti apa? Ya carilah problems-nya. Problems yang dirasakan oleh banyak orang yang dalam jumlah jumlah orang yang merasakan itu banyak ya, besar ya. Walaupun kalau mau main yang niche juga nggak ada salahnya sih, ya. Nah, problemnya relevan, benar-benar problems, frekuensinya itu juga tinggi ya, masalah itu terjadi ya. Willingness to pay-nya itu juga tinggi. Nah, makanya itu akan menjadi sesuatu yang betul-betul menguntungkan gitu. Ya, mungkin itu saja dulu dari saya. Silahkan kalau mungkin ada pertanyaan gitu. Hai, terima kasih Pak Ronald. Nah, jadi udah komplit nih teman-teman dari tadi pembahasan dan materi yang dibahas sama Pak Ronald. Terima kasih kepada Pak Ronald atas pemaparannya yang mungkin juga bisa membuka perspektif teman-teman di sesi kali ini gitu ya. Nah, jadi sekarang teman-teman kita masuk ke sesi berikutnya yang juga nggak kalah penting yaitu sesi tanya jawab yang ngasih kesempatan ke teman-teman untuk menggali lebih dalam atau misalnya mau bertanya entah itu seputar ide atau dari yang tadi sudah dijelaskan ada yang ingin di follow up gitu ya.
Nah, dipersilahkan kepada teman-teman. Jadi, boleh yang mau bertanya via chat boleh, yang mau bertanya dengan langsung on mic juga boleh, boleh langsung raise hand aja. Kayak dipersilahkan kepada teman-teman bisa open mic atau bisa raise hand. Oke, kita langsung aja ya. Nanti yang lain juga sambil ada yang bertanya, boleh juga sambil raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Oke, mungkin kepada Kak Ahmad Ihsan Maulana nih, boleh silahkan Kak. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Kak, dan Pak Ronald terkait pemaparan materi yang tadi sangat-sangat memberikan saya wawasan yang impactful sekali seperti itu. Perkenalkan saya Iksan dari ITS, Pak. Izin bertanya terkait di customer segment bagian BMC. Tadi kan kita Tadi kan Bapak menjelaskan terkait kalau bisa didetailkan gitu ya. Nah, saya ada case seperti ini, Pak. Jadi consumer sama customer saya itu tuh beda, Pak. Jadi sebagai contoh ya, misalkan yang membeli itu adalah orang tuanya. Tapi sebenarnya yang menjadi konsumen atau yang menggunakan produk kita itu bukan orang tuanya seperti itu, Pak. Nah, apakah hal tersebut didetekan aja di customer segmentnya atau seperti apa, Pak? Terima Oke. kasih. Sebenarnya kalau seperti itu, kita fokus kepada ultimate apa istilahnya ini saya sorry agak lupa nih. Udah tua nih kayak. Ultimate usernya, penggunanya. Kalau emang targetnya adalah misalkan anak-anak, ya marketnya itu anak-anak karena value-nya itu nanti emang anak itu yang harus menikmati gitu ya, membedakan. Nah, tapi yang Mas Ahmad tanyakan itu lebih kepada ya ini kan BMC ya. Sebenarnya ada pelajaran khusus tentang customer profile itu sendiri tuh. Ada yang namanya persona ya. Nah, ada yang nama persona terus kalau persona itu kita mendetailkan mungkin kalau ada waktu ke Gramedia cari buku ini deh. Eh, disiplin. Aduh, kok saya lupa namanya. eh Apa ya? Tapi di situ didetailkan contoh-contoh persona itu bukan hanya demografi, tapi juga hobi, bahkan nauzubillah disiplin entrepreneurship apa gitu lupa saya. Bahkan juga tuh mohon maaf nih apa namanya ketertarikan seksual itu juga didetailkan sampai di situ buat memahami betul-betul tapi itu nanti lebih kepada aspek marketingnya sih sebenarnya ya. Lalu kemudian untuk decision making itu ada beberapa istilah yang terkait di sana ada eh, a- sorry primary economic buyer itu ada istilahnya. Nah, kemudian siapa yang ya mungkin primary economic buyer itu yang memang punya kuasa untuk membayar gitu. Tapi ada juga yang punya veto power. Itu ada klarifikasi kualifikasinya tuh khusus-khusus. Nah, itu mungkin nanti dieksplor bukan di BMC sih, tapi lebih kepada tahapan nextnya. Mungkin kalau Mas Ahmad tertarik kita bisa apa namanya zoom yang lebih detail lah, personal ya. Nanti mungkin saya bisa sharing terkait hal tersebut. Gitu. Jadi untuk tahap ini fokus ke customer segmentnya itu dulu gitu. Yang lain-lainnya itu urusan marketing nanti itu sebenarnya. Oke, baik Pak, mungkin izin follow up ya. Berarti nanti di customer segmennya sendiri ya udah didetailkan dulu aja seperti itu, Pak, atau gimana? Iya, Eh, fokus ke si ultimate usernya dulu Si aja. ultimate user. Berarti Mm, si yang menggunakan iya, produk kita. betul. Oke, oke, baik Pak. Terima kasih banyak. Dari saya sudah cukup jelas. Mm. Hai, terima kasih Kak Ahmad. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi. Dari tadi ya kalau masih ada yang bingung atau misalnya ada yang di follow up dari case-case yang mungkin lagi teman-teman alamin gitu ya, boleh banget langsung ditanyain aja. Oke, via chat juga boleh teman-teman kalau misalnya terkendala untuk on mic ya boleh ditanyakan via kolom chat. Nanti aku bantu bacakan pertanyaannya. Oke, boleh nih kalau misalnya ada yang mau
boleh juga kalau misalnya dari ide teman-teman mau di make share gitu ya, atau mau di follow up lagi, kira-kira sudah sesuai atau belum gitu. Oke Pak, ini ada yang nanya di kolom private chat, nanyain tentang kalau misalnya value yang kita tampilin di BMC itu baiknya ada berapa? Apakah fokus satu aja, atau boleh beberapa, atau baiknya dibatasin jangan terlalu banyak gitu? Hmm. Sebaiknya apa namanya? Tentu lebih dari satu itu bagus. Cuman banyak juga nggak apa-apa, tetapi betul-betul relevan kepada si customer segmentnya. Tadi pertanyaan Mas Ahmad tuh bagus ya. Saya nggak tahu mungkin bisnisnya apa, tapi mungkin kita ambil contoh susu bagi ya, barangkali ya susu buat anak-anak ya. Value propositionnya bisa jadi itu natural barangkali. Apa istilahnya fresh milk apa sih Hmm. susu UHT misalkan. Secara klinis membantu tinggi badan apa kalsiumnya tinggi terbukti secara klinis jadi bisa bikin tinggi tinggi apa membantu pertumbuhan tinggi lalu apalagi mengandung mengandung ya korma atau misalkan ya yang terbukti mendorong apa namanya kecerdasan ya. Walaupun kemudian tujuannya memang untuk anak tetapi tentu eh, orang tuanya akan melihat oh ya ini bermanfaat buat anak kita ya 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 apa namanya kalau dikaitkan ke pertanyaan Mas Ahmad tadi ya tetap anak cuman tentu kita mencari value itu tidak hanya dibatasi ke anaknya saja tapi juga bikin orang lain yang mungkin yang mengambil keputusan untuk membeli juga bisa tertarik gitu tanpa harus menuliskan customernya itu adalah orang tua gitu kurang lebih seperti itu jadi semakin banyak sih semakin bagus tapi pastikan dia relevan gitu. Yang paling susah itu Oke. kalau marketnya itu ada dua, lebih dari satu. Misalkan kayak Gojek tuh, ya Gojek berarti, bukan Gojek sih. Kalau Gojek masih ini jelas. Tokopedia tuh, ya atau Shopee ya. Ada berbagai buyer, ada berbagai seller. Nah, kepada buyer itu value proposition yang kita tawarkan. Kepada seller apa gitu. Nah, itu harus jelas ininya keterhubungannya gitu kalau marketnya lebih dari satu atau kadang mungkin fokus cuman mungkin teman-teman ada yang bisnisnya itu nanti B2B ada yang B2C nah kalau kayak gitu juga harus dijelaskan yang B2B dan B2C itu value apa untuk masing-masing sih customer segmennya. Nah, bisa jadi juga ada yang mungkin bisnisnya itu, nah ini kalau kalau dalam bisnis ya, terkadang ada yang disebut dengan adjacent market ya. Mungkin bisnis sangat-sangat banyak gitu. Nah, teman-teman ingin mengeksplor bisnis baru terkait haji gitu, walaupun bisnis aslinya bukan haji misalkan. Nah, ya bagaimanapun itu ya, tetap yang menjadi target market adalah mereka yang ingin naik hajinya. Ya. Jadi jangan dicampurkan dengan bisnis utamanya gitu. Jadi tetap fokus jatuhnya. Kurang lebih begitu. Oke, siap Pak. Semoga menjawab ya teman-teman yang nanya tadi. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi Pak dari private chat ya. Jadi Masnya bilang saya sedang mengembangkan AI customer service untuk travel haji dan umroh. Hmm. Menurut Bapak, tantangan terbesar dalam membangun trust dan adopsi AI di industri ekosistem haji dan umroh ini apa? Dan Oh. strategi apa yang paling efektif supaya solusinya itu benar-benar dipakai baik oleh si jamaahnya ataupun si pihak travelnya. Ini menarik nih. Kalau menurut saya sih ini prospeknya bagus ya. Berarti kan yang ini B2B ya. Jadi kalau nggak salah tuh travel jumlah tuh ada berapa ya di Indonesia? Mungkin lebih dari 1.000 barangkali itu. Nah, berarti target marketnya lumayan banyak tuh ya B2B. Menyediakan AI untuk jawab-jawab pertanyaan
si calon jemaahnya gitu, customernya ya. Ini prospeknya menurut saya sih lumayan bagus nih. Ya. Cuman kalau ditanya itu adalah kepercayaannya, kembali masalah haji dan umroh ini kalau menurut saya bukan di AI-nya. AI kan teman-teman mungkin jago ya. Bisa lah menangkap semua pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan, menyediakan jawabannya. Yang kurang dipercayai itu ya kemampuan si travelnya mengelola dana sih kalau menurut saya. Ya kadang-kadang kan ada yang harus dibayar terlebih dahulu, ada yang bisa kemudian ya. Misalkan untuk bayar pesawat bla bla bla. Ini kejadian eh, kejadian saya tahun lalu nih karena biasanya kalau saya ikut umroh itu milih travel yang clear gitu kan. Cuman karena mau rame-rame ya udahlah kita ikutin teman yang yang travel kekinian bla bla bla. Ternyata dia ketipu. Travelnya ketipu dengan agennya yang beli tiket pesawat ya. Akhirnya diputar-putar lah kita pulangnya itu dari Saudi ke Bahrain dulu, Bahrain Singapura, Singapura Jakarta. Nah, itu padahal bukan travel yang menipu, tapi pihak lain gitu kan, tidak membayarkan. Nah, kepercayaannya itu ada di sana sih isunya. Nah, bagaimana AI bisa bisa menjelaskan itu ya kurang tahu juga sih kalau secara teknologi ya. Dan mungkin teman-teman yang lebih ahli bisa memetakan ya. Mungkin proses bisnisnya diidentifikasi terlebih dahulu ya, di mana AI bisa masuk gitu kan. Saya kurang tahu apakah dengan pesawat dengan para maskapai kayak Saudia, Garuda, Qatar, Emirates, nah itu bisa apa ya? Eh, kadang begini, kalau soal penerbangan ini mungkin agak di luar customer service AI ya. Nah, pesawat itu kan kadang mereka harus booking dulu di awal berapa gitu kan. Kalau nggak dibayar sebelum itu hangus ya. Tetapi bisa jadi beberapa travel tidak tercapai itu apa namanya target bookingnya. Kemudian ada sisa. Ini mekanismenya bagaimana ya? Mungkin AI bisa menghubungkan berbagai travel ya. Barangkali untuk ya sama-sama kalau jatah sini kurang, mungkin ada yang bisa menawarkan ya. Apakah mungkin bisa begitu ya? Ya, mungkin teman-teman yang lebih jago ya di IT bisa memutuskannya. Tapi kalau dari untuk customer service bisa dipercayai, kalau menurut saya sih bisa-bisa aja ya. Eh, Tergantung iterasinya nanti seberapa banyak gitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Nah, hanya mungkin nextnya itu kalau menurut saya untuk meningkatkan kepercayaan mungkin perlu ada rating juga tuh, rating travel haji umroh yang bisa dipercaya. Ada eh, mungkin pakai apa, apakah nanti bisa pakai big data atau seperti apa dari komen-komen yang ada, nanti kita datang dengan apa namanya rekomendasi ini loh yang paling dipercaya ini. Nah, itu mungkin juga bisa apa namanya datang dengan pendekatan seperti itu begitu Felisa. Oke, siapa? Berarti tadi kalau ditanya strategi yang paling efektif supaya kalau targetnya si customer service ini digunakannya sama travel umroh ataupun si jamaahnya, Pak. Kalau strateginya ya tentu harus dicari pertanyaan sebanyak-banyaknya, dimasukkan dan dites dan dipastikan semua jawabannya udah ada di situ. Oke, Emang siap. trial iterasi sih harusnya. Oke, siap-siap Hmm. supaya benar-benar apa yang mau ditanya, apa yang mau dicari langsung muncul di AI customer Iya. service-nya, Pak. Kalau Oke. beberapa perusahaan, eh, ini kalau bukan di haji umroh ya, itu mungkin sudah banyak di bank itu kan udah mulai pakai beginian. Kalau di haji umroh, nah ini saya belum tahu nih. Tapi kalau memang bisa datang dengan hal tersebut, bisa kerjasama sama BPKH atau nanti barangkali itu menyediakan chatbot berbasis AI buat para para travel, atau mungkin dengan BPKH-nya sekalian mungkin juga bisa gitu kan. Atau mungkin buat layanan aduan ya, itu mungkin bisa dieksplor lebih lanjut. Ya. Oke, siap. Mungkin nanti bisa jadi salah satu fitur yang dipertimbangkan BPKH juga, Pak, untuk masuk Iya. BPKH Apps-nya tuh. Hmm, itu mungkin pertanyaannya itu ke go to market strategi tuh Felisa Hmm. tuh. Bagaimana bisa dapetin kliennya dengan cara cepat? Biasanya tuh tinggal cari cantolan paling tingginya yang bisa memudahkan untuk apa namanya kita mendapatkan klien-kliennya gitu. Oke, siap. Semoga yang nanya tadi bisa tercerahkan ya, karena sepertinya idenya tentang AI customer service untuk travel haji dan umroh. Oke, dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi?
Mungkin ada untuk satu pertanyaan terakhir mungkin ya kalau misalnya masih ada, boleh langsung raise hand aja kalau yang mau on mic, boleh juga via chat box kalau misalnya mau di chat box gitu ya kalau terkendala untuk on mic. Oke, kalau gitu teman-teman, kalau misalnya sudah clear dan tidak ada yang ingin ditanyakan, nah mungkin dari kita sekian dulu untuk section kali ini gitu ya. Tapi sebelum kita menutup section pada malam hari ini, mungkin sebagai bentuk apresiasi atas waktu, insight, dan ilmu yang sudah luar biasa dari Pak Ronald tadi, dari pihak panitia ingin menyampaikan sedikit sertifikat apresiasi. Nah, belum Pak. Ternyata ada nih muncul satu pertanyaan tuh. Nggak Oke, pakai boleh kakaknya boleh. udah ngechat panjang. Boleh, boleh panitia di ini dulu sebenarnya. Oke. Nah, mungkin ini ya last question kita. Nah, izin bertanya, kebetulan per hari ini saya masih bergelut dengan bidang teknologi digital. Kemudian pertanyaannya, menurut saya pribadi, saya beranggapan produk saya memiliki impact baik dari pihak travel maupun jemaah haji. Cuman pertanyaannya Pak, gimana cara market validation-nya ke pihak travelnya? Jadi menurut self claim-nya ini udah impact-nya baik nih, tapi menurut Hmm. si customer-nya dan menurut si travelnya ya belum tahu. Nah, gimana cara memvalidasinya Pak kira-kira? Ya, kalau ini tantangan B2B ya. Kalau B2C kan tinggal kirim survei aja. Kalau mau ya memang harus di in-depth interview tuh. Eh, Travel haji umrohnya datang ke sana, terangkan bisnisnya, kemudian minta masukannya begitu ya. Cuman mungkin kalau misalkan lanjut dan bisa meyakinkan WPKH, mungkin sang penanya kita ini ya, mungkin bisa minta bantuan BPKH untuk mengatur FGD barangkali, Focus Group Discussions. Diundang tuh travel-travel umrohnya, dipresentasikan bisnisnya. Nah, apa kira-kira masukannya gitu untuk mendapatkan market fit-nya itu tadi tuh ya produk market fit, produk solution fit-nya itu diuji tuh di situ ya. Benar-benar sesuatu ya kadang-kadang kita merasa bagus ya tapi menurut orang kurang itu bisa jadi emang begitu ya mau nggak mau emang harus bertanya ke si pemakainya ya semoga nanti kalau emang bisa lanjut ya nanti kita coba berdiskusi dengan Pak Harif ya anggota Badan Pelaksana BPKH bisa nggak ini difasilitasi FGD dengan travel-travel haji umroh gitu seperti itu. Oke, nah benar ya teman-teman, karena kan salah satu dari tahapan kita bootcamp, terus kita punya proposal, terus nanti ada tahap scalability-nya yang itu sebenarnya pendampingan dan karena main support kita adalah BPKH, jadi aksesnya akan lebih mudah gitu ya. Jadi kalau misalnya memang potensial nanti idenya clear gitu ya dan lulus ke tahap scalability itu pasti akan difasilitasi untuk yang validasi marketnya tadi gitu. Oke, kalau gitu teman-teman semoga menjawab ya pertanyaannya dan semoga bikin ide teman-teman bisa lebih clear. Oke, kita lanjutkan ya balik tadi ke sesi penyerahan sertifikat apresiasi kepada narasumber yang telah meluangkan waktunya di malam ini. Mungkin kepada panitia boleh untuk share screen sekaligus untuk dokumentasi. Oke. Oke, kepada panitia juga dipersilakan untuk melakukan dokumentasi. Oke, semoga apa yang disampaikan di malam ini oleh narasumber bisa jadi amal jariah dan membawa manfaat yang luas, bisa mencerahkan teman-teman, membantu teman-teman dan menjembatani teman-teman untuk membangun ide yang lebih clear gitu dan lebih impactful. Oke, berikutnya sekaligus aja kita masuk ke sesi dokumentasi ya teman-teman. Kami memohon kesediaan teman-teman untuk menyalakan kameranya sejenak. Kita akan dokum dulu nih. Siapa tahu nanti ketika masuk ke babak berikutnya tuh udah ada, oh ya ini dulu waktu ikut bootcamp gitu ya. Ini waktu dulu, BTW salah satu anggota apa peserta kita yang tahun lalu itu si dari ITS juga ya kalau nggak salah ya lagi di Amerika sekarang Ve.
Oh iya, Pak. lomba bersama Pertamina di situ. Oh iya, luar biasa, teman-teman. Nanti Iya, kalau nggak salah ada, iya ada dari ITS ada ya. tahun lalu. Dari Makassar tahun lalu juga ada, teman-teman. Dari Sumatera tahun lalu juga ada. Oke, kita tunggu ya, teman-teman. 1 menit lagi nih. Jadi boleh on cam. Jadi kepada teman-teman diharapkan setelah sesi ini gitu ya, mungkin bisa langsung di yang belum submit BMC langsung di submit BMC-nya gitu ya, lebih lebih clear, bikin BMC-nya sekarang lebih semoga bisa lebih terarah. Oke, kalau gitu karena sudah lumayan banyak yang on cam, eh, saya izin pandu untuk sesi dokumentasi di malam hari ini kepada panitia mohon dibantu ya, kita hitung 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sekali lagi deh biar ganjil. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada narasumber kita, kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya di malam hari. Padahal hari Rabu ya gitu setelah 1 harian beraktivitas. Semoga setelah ini eh, bisa memberikan ide yang terbaiknya dan ide bisnis yang paling impactful gitu ya. Dan untuk timeline lombanya boleh diupdate, dicek aja di IG-nya, di follow aja IG kita di goodstarter.id. Nanti untuk semua infonya ada di situ. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Oke, terima Kita kasih. tutup dengan Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat teman-teman.